Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi struktur data tentang sorting. Kali ini yang saya contohkan itu bubble sort di C++. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa kita tulis dulu. Kita tulis include iostream iostream saja using name space std kekecilannya tulisannya. Oke. Sekarang kita masuk integer main. Kita buat dulu menunya ya. Misalkan cout bubble sort. Kemudian masukkan banyak data. Sein. Ini variabelnya bebas ya. Saya misalkan saja variabelnya apa ya? N saja karena nilai. Oke, cout n line. Oke, sekarang kita buat tampilan data dulu. For pakai perulangan ya seperti biasa. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Mana cout masukkan data ke n plus 1 titik koma. Oke, ini berarti cout data dalam kurung i. Ini variabelnya kita belum deklarasikan ya. Variabel data dengan variabel n. Sebentar, terakhir baru kita deklarasikan dulu ya. Oke, sudah ada yang kesalahan. Oke, sekarang kita deklarasikan ya. Biasanya saya suka deklarasikan itu data di di bawah main ya. Di sini biasanya integer main, integer n, itu koma baru integer data. Kayak gini ya. Saya biasanya deklarasikan begini. Misalkan 10. Untuk saat ini atau pada video kali ini saya tidak deklarasikan di sini ya, tapi saya akan deklarasikan di atas main. Di atas main ya. Untuk perbedaan gini ya. Kalau saya deklarasikan di dalam main, berarti variabelnya ini cuman milik yang di dalam main saja nih, milik badan atau milik pokoknya yang ada di dalam main. Tapi atau biasa dibilang mungkin variabel private, milik pribadi ya. Sedangkan kalau saya deklarasikan di atas sini, dia ini jadi publik. Dia ini jadi bisa untuk bagian main nanti atau bagian fungsi-fungsi yang lain. Karena nanti di sini saya akan buat fungsi sendiri. Bubble sort. Ini saya akan buat fungsi sendiri. Saya tidak buat di dalam sini ya. Kita akan bermain di fungsi dulu. Jadi nanti ini variabelnya akan secara global. Jadi di sini nanti saya tidak perlu tuliskan lagi integer n. Misalnya gini ya. Di dalam bubble sort ini saya tidak perlu lagi tuliskan integer n, kemudian integer data. Karena itu sama saja kan saya mengulang lagi. Jadi mending saya buat variabelnya ini secara global biar bisa dipakai di semua fungsi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sudah, berarti sekarang kita buat sortingnya ya. Sorting kita mulai dulu dari fungsi tukar, integer tukar. Terserah mau tulis apa ya. Tukar ini maksudnya kalau ada nilai yang sama. Terserah mau tulis apa yang nama fungsinya, dia nanti ini harus sama. Misalkan kita butuh dua variabel, berarti integer a, integer b.
Ini fungsi ya. Kalau ada yang masih ingat di materi pemrograman dasar, ini disebut fungsi. Oke, kita buat. Berarti integer t sama dengan data. Nah, ini data kan, variabel data. Diambil dari sini. Jadi saya di sini tidak perlu deklarasikan lagi data, karena dia sudah dideklarasikan di atas. Data, misalkan data B, titik koma, data B sama dengan data A. Kemudian data A sama dengan T. Ini maksudnya untuk pertukaran datanya ya. Kalau ada data yang sama atau data yang lebih kecil atau lebih besar. Kita buat dulu dia seolah-olah ini sama. Nanti di bagian bubble store-nya baru kita rubah sedikit. Oke, untuk tukar datanya sudah. Sekarang kita buat bubble store-nya. Bubble store berarti for, karena dia perulangan ya. Misalkan integer i sama dengan 0, selalu mulai dari 0 ya, array, titik koma, i lebih kecil dari n. Kayak gini kan n, saya tidak perlu deklarasikan lagi di sini karena dia sudah dideklarasikan secara global. Titik koma, kondisinya i plus plus. Oke, di dalam perulangan saya akan buat perulangan lagi. Berarti for, karena dia akan terus berulang ya sampai sortingannya itu betul. Berarti integer j sama dengan n kurang 1. Ini nanti ya, sebentar saya jelaskan kenapa n kurang 1. Titik koma, j lebih besar sama dengan 1. Titik koma, j min min. J min min atau decrement. Karena dia akan berurut ke belakang ya. Berurut dari besar ke kecil maksudku. Oke. Sekarang berarti jika data ke J lebih kecil dari data J kurang 1. Ini merujuk ke sini ya. Data J lebih kecil dari data J kurang 1. Ini maksudnya ascending. Ascending itu apa? Ascending mungkin yang pernah dengar itu dia berurut dari A sampai Z atau dari kecil ke besar. Sedangkan kebalikannya kalau saya kasih dia lebih besar, maka itu berarti descending, berarti dari besar ke kecil. Ini saya pakai dari kecil ke besar dulu ya, ascending. Kalau kalian mau coba descending silakan. Maka tukar ini ya, tukar nilai tukar yang ini dalam kurung J, J kurang 1. Ini karena lebih kecil ya, karena ascending kita gunakan. Oke. Sampai sini tanda kurung awalnya sudah pas enggak? Oke, pas. Sekarang untuk tampilan datanya ini, yang ini berarti di sini ya. Tampil data. Saya buat fungsi sendiri lagi ya. Berarti kita butuh fungsi tampil. Nanti integer tampil. Kalau yang lupa fungsi silahkan cari di internet saja fungsi itu apa. Tapi intinya itu fungsi dia semacam apa ya, proses yang kita lakukan di C++. Pada umumnya kan biasanya kita gabung di sini di main. Tapi sekarang saya coba buat di atas main atau di luar dari badan. Tujuannya apa? Kalau ada yang berulang, fungsi yang berulang itu kita tinggal panggil saja fungsinya, kita tidak perlu ngetik ulang. Sebentar ya, saya contohkan. Tampil berarti tampilannya saja, berarti itu dia for dalam kurung integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari n, titik koma i plus plus. Cout gimana ya bagusnya tampilannya, di sini saja. Data ke i. Aduh, salah.
titik koma. Oke, ada yang salah kira-kira. Oh, ini lupa. Oke, sekarang fungsinya sudah bubble sort. Ini sekarang kita panggil fungsinya di sini ya. Ingat, fungsi itu harus sama namanya ya. Dan ini bubble sort, berarti ini juga harus bubble sort, harus sama ya. Kemudian untuk tampilan data juga berarti pakai fungsi tampil. Oke, kayak gini. Kayak gini ya, tampil. Ini kan saya buat fungsi tampil. Berarti saya tinggal panggil di sini di tampil. Sebentar di tampil sini juga, sorry, di bubble sort ini saya menggunakan juga tampil. Kalau saya tidak menggunakan fungsi tampil, berarti di sini saya harus ngetik ulang yang kayak gini. Di bawah sini saya harus ngetik ulang juga. Makanya ini saya kelompokkan berdasarkan fungsi ya. Mirip-mirip lah kelas. Kalau pengertian kelas kemarin kan di PBO itu dia kumpulan struct dengan fungsi. Sedangkan struct itu cuma bisa data. Kalau kelas bisa fungsi, bisa data, bisa gabungan lah. Jadi kayak gitu, ini fungsi ya. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan silakan nanti kita diskusi di grup. Kita coba dulu ya, bisa tanda ini. Nah, ini ada yang salah. Oh, ini. Lupa. Kita tes lagi. Aduh, sorry ya. N-line lupa. N-line. Kita tes. Kok error? Oh, L-nya lupa. N-line. Masukkan banyak data, misalkan 5 saja dulu. Wow, kenapa ini? Masukkan data ke 60, berarti di bagian sini ada yang salah. I lebih kecil dari N, I plus. Tampil bubble sort. N plus 1, data ke I. Kita lihat dulu ada yang salah. I plus 1. Oh, kenapa N plus 1 ini? I plus 1, kan jumlah data yang ini I. Kita lihat, misalkan 5. Oh, masih salah juga. Masukkan data ke 10, data ke 30.000. Ini kayaknya tampilan yang kacau ini. Cout N-line. Lihat. Demo. Belum berubah. Tampil. Lihat dulu bubble. Ini di sini saya butuh N-line juga nih. N-line. Nah, ini tampilan sudah agak lumayan, tapi masih kacau. Masukkan data ke sini. Kita lihat. Oh, ini. Kenapa ini? Ini kan menginput. Maksudnya gini ya. Sebentar, pengen error ini. No operator. Cout C-in. Oke, tes 5. Oke, baru 6, 5. Aduh, ini agak rapat ya. Sebentar, kita rapikan dulu. Sebentar ya. Masukkan data ke 1, tambah di sini dulu ya. Spasi aja lah. Oke, kita tes. Misalkan 6 jumlah datanya, masukkan data ke 1, 2. Jangan 4 aja. 2, 1, 6, 5, 7. Ya, kayak gini. 4, 2, 1, 6, 5, 7. Jadi dia hasil akhir nanti 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini prosesnya ya. Dia bubble sort masih ingat kan? Dia tuh membandingkan data satu dengan data yang lainnya. 4 dia bandingkan dengan 2, dia bandingkan 1, dia bandingkan dengan 6, dia bandingkan 5, dengan bandingkan dengan 7. Yang paling kecil kan 1, otomatis 1 pindah ke depan. Nah, oke. Kalau sudah 4, dia bandingkan lagi antara ini semua. Dan paling kecil lagi itu 2, makanya pindah lagi. Kemudian 4, 5, 6, 7. Oh, ini kebetulan sudah berurutan ya, makanya dia sudah stop. Dia akan berulang saja. Oke, kita coba data lain dulu. Misalkan 5 saja, masuk terlalu banyak. 6, 7, 1, 3, 5.
67135. 6 dibandingkan dengan semua, satulah yang paling kecil, makanya 1 pindah ke depan, bergeser. 67. 6 dibandingkan dengan 7, dibandingkan 3, dibandingkan dengan 5. 3 jelas, berarti 3 yang pindah ke depan, 6. 6 dan 7, otomatis 5 yang pindah ke depan kan, jadi 6, 7 tetap. Oke, kayak gini ya, bubble sort. Dia tuh prosesnya membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Ini scanning tadi ya. Kalau kalian mencoba di scanning, silakan. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan, silakan kita diskusi saja di grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.